世间无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心墙，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。 Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara, gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Seperti biasa setiap Sabtu pagi kita menyaksikan episode lanjutan dari Sising Journey to the Way Season 7 yang tayang setiap 1 minggu 1 kali. Di chapter 88 sebelumnya kita dibuat tegang oleh pertempuran Raja Rahu melawan Roh Darah Bumi. Dan di chapter 89 ini kita akan dibuat lebih tegang karena pedang Raja Rahu berhasil dipatahkan oleh Roh Darah Bumi. Buat kalian yang baru bergabung di channel cerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita gas aja keseruan dari alur cerita Sising Journey to the West chapter 89 ini. Setelah Dewa Agung Tianyi menceritakan kisahnya, dirinya bersyukur karena mendapat kunjungan dari Guanyin dan Gautama. Karena jika mereka tidak datang, kemungkinan dirinya masih terbelah dua dan terus-menerus bertarung tanpa henti di surga 34 itu. Kedatangan Guanyin dan Gautama membuat Tianyi menyadari bahwa kejahatan Roh Darah Bumi kepada rakyat jelata belum sepenuhnya terselesaikan. Guanyin mengatakan kepada Gautama apakah Gautama ingat saat dirinya pertama kali datang ke surga 34. Menjawab pertanyaan dari Guanyin, Gautama hanya melemparkan senyumnya. Gautama teringat saat dirinya ditendang oleh Roh Darah Bumi hingga dirinya terpental ke atas hingga menembus langit 33, dan itulah awal dirinya berada di surga 34. Tianyi mengatakan bahwa menerobos langit 34 itu tidak mudah kecuali ada orang hebat di dunia yang bisa melepaskan ikatan Bel. Menurut Tianyi, Roh Darah Bumi sengaja mengirim mereka ke surga 34 untuk mendapatkan kembali kesadaran Tianyi. Gautama mengatakan bahwa kemungkinan semua itu adalah kebetulan. Tianyi mengatakan bahwa itu adalah keteraturan di atas 3 dewa Tianzun dan Roh Darah Bumi, dan masih ada keteraturan abadi di 3000 dunia alam semesta. Tatanan itulah yang membuat segala sesuatu yang berada di atas langit tidak berujung, dan Gautama memahami bahwa semua yang telah terjadi bukanlah kebetulan. Guanyin mengatakan bahwa kaki Roh Darah Bumi secara tidak sengaja telah mengirim mereka ke surga 34, dan sebagai hasilnya Taisang Laojun telah mendapatkan kekuatan surga. Dia juga telah mendapatkan kekuatan dari Dewa Agung Tianyi. Dan sekarang Taisang Laojun pergi untuk mengusir iblis, dan pada akhirnya Taisang Laojun akan menaklukkan Roh Darah Bumi. Dan apakah setelah itu 3000 dunia akan kembali normal? Tianyi menjelaskan bahwa yang diharapkan berakhir mungkin bukanlah akhir yang sebenarnya. Gautama menanyakan kepada Tianyi apakah Tianyi sangat yakin dengan akhir 3000 dunia. Tianyi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui secara betul karena dirinya sadar bahwa dirinya bukanlah dewa yang maha kuasa. Karena jika dirinya maha kuasa maka dirinya tidak pernah tersesat sebelumnya. Tianyi mengatakan untuk melepaskan Bel, Gautama harus mengikat Bel. Dan pada akhirnya kuncinya terletak pada Roh Darah Bumi itu sendiri. Mendengar perkataan Tianyi, Guanyin dan Gautama hanya terdiam membisu seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan di lidah. Layaknya mau bilang rindu sama mantan gitu. Tianyi mengatakan pada saat ini kemungkinan roh primordial Taisang Laojun sudah berada di jalur monster melawan Roh Darah Bumi sampai mati. Guanyin pun bergegas mengajak mereka pergi ke jalur monster. Saat Guanyin dan Gautama sudah bersiap untuk pergi, Tianyi hanya terdiam di tempat itu hingga Gautama pun menanyakan kepada Tianyi apakah Tianyi tidak ikut dengannya. Tianyi mengatakan bahwa dirinya dan surga 34 adalah satu tubuh. Dirinya tidak bisa dipisahkan dari tempat itu. Tianyi pun menyuruh mereka agar cepat pergi, dan Tianyi akan menunggu kabar baik dari mereka. Saat mereka sudah pergi, Tianyi mengatakan bahwa dirinya akan menunggu Roh Darah Bumi di surga 34. Dan kita pun akan dialihkan ke hutan labirin untuk melihat pertarungan Roh Darah Bumi bersama sang Raja Asura Rahu.
Terlihat Rahu berhasil melepaskan pedang iblisnya ke roh darah bumi, sedangkan roh darah bumi sanggup menahan pedang iblis Rahu dengan tangan kosongnya. Di episode sebelumnya, roh darah bumi mengatakan tentang 4 pemusnahan. Setelah menebaskan pedang iblisnya, Rahu mengatakan bahwa 4 pemusnahan itu tidak layak untuk disebut. Roh darah bumi benar-benar mengeluarkan kekuatannya untuk menahan serangan pedang iblis Rahu. Dengan tangan kosongnya, roh darah bumi sanggup mematahkan serangan pedang iblis Raja Rahu. Daun-daun berterbangan bagaikan tertiup badai besar. Serangan Rahu benar-benar kuat yang membuat situasi di sekitarnya menjadi hancur berkeping-keping, hingga membuat para dewa pun shock melihat kekuatan yang sangat dahsyat. Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa penggabungan kekuatan Rahu dan Taisang Laojun hanya bisa untuk mengimbangi kekuatan dari roh darah bumi. Tapi untuk mengalahkannya itu belum bisa dipastikan. Jinggang mengatakan bahwa roh darah bumi adalah iblis yang sangat mengerikan. Dirinya benar-benar tidak tahan untuk menyaksikan pertarungan itu. Sedangkan dari bawah, rombongan Guru Tang juga ikut menyaksikan pertarungan gila antara Rahu dengan roh darah bumi. Mereka tidak tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran itu. Sawujing mencoba untuk menganalisa pertarungan itu. Dirinya melihat bahwa pedang Raja Rahu benar-benar sangat tajam dan berbahaya, dan kemungkinan Rahulah yang memenangkan pertarungan, berbeda dengan yang dianalisa oleh Wukong. Wukong mengatakan bahwa situasinya belum bisa dikatakan jika roh darah bumi akan kalah. Sawujing sedikit tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh kakaknya itu, karena menurutnya roh darah bumi tidak akan bisa untuk mengalahkan Rahu. Guru Tang mengatakan kepada Sawujing bahwa pemikiran Sawujing terlalu sederhana, karena untuk menganalisa sesuatu jangan hanya melihat dari permukaannya saja. Sawujing pun jadi kebingungan dengan perkataan dari gurunya, dan tiba-tiba saja ada yang memanggil nama Wukong, hingga Wukong pun sedikit terkejut. Wukong pun mulai mencari-cari siapakah yang memanggil dirinya. Wukong sangat kebingungan karena namanya terus-menerus disebut. Wukong mencoba menengok ke kiri dan ke kanan, hingga akhirnya matanya tertuju ke arah jantung bumi. Dirinya melihat sosok yang tidak asing untuk dirinya. Dirinya memperhatikan jiwa yang tersegel di jantung bumi. Sosok itu mengatakan agar Wukong datanglah padanya dan membicarakan tentang Wukong dan jiwa yang tersegel di jantung bumi itu. Sedangkan di sisi lain, pertarungan Rahu dengan roh darah bumi benar-benar menggetarkan seluruh hutan labirin. Mereka berdua sama-sama terpental. Roh darah bumi langsung salto dan segera membuat pertahanan kuat. Roh darah bumi juga mengatakan agar Rahu menyerang dirinya lagi. Rahu pun tidak segan-segan dan langsung melompat untuk menyerang roh darah bumi. Rahu benar-benar mengeluarkan serangan Asura East Demonic Sword, sedangkan roh darah bumi sudah bersiap dengan pertahanannya. Dengan seluruh kekuatannya, Rahu pun melompat dan langsung mengayunkan pedangnya ke pertahanan yang telah dibuat oleh roh darah bumi. Rahu juga mengatakan bahwa dirinya akan membelah roh darah bumi. Tapi di sini Rahu benar-benar terkejut karena pedang iblisnya bahkan tidak sanggup untuk menembus pertahanan hitam itu. Pertahanan hitam itu telah membuat pedang iblis Rahu terputus. Rahu pun langsung salto dan melompat mundur. Di sini roh darah bumi mengakui bahwa respon dari Rahu benar-benar baik dan cepat. Selama ini Rahu terus mencari lawan yang tangguh agar bisa memuaskan dirinya. Tapi saat ini sepertinya Rahu akan terpojok karena separuh pedang iblisnya telah hancur. Roh darah bumi mengatakan bentuk dan fase telah lenyap. Secara alami sudah tidak bisa berwarna lagi. Taisang Laojun mengatakan tanpa diduga roh darah bumi mengangkat bintang Pluto hitam ke alam seperti itu. Roh darah bumi benar-benar lawan yang sulit untuk dihadapi. Rahu mengatakan bahwa itu sungguh ruang hitam tak berujung yang sangat aneh. Cupatkai menanyakan kepada gurunya tentang apa yang telah dilihatnya. Guru Tang mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan dari Cupatkai. Sawujing juga tidak tahu jelas tentang apa yang telah dilihatnya. Cupatkai mencoba menanyakan sekali lagi pada gurunya apakah benar gurunya tidak mengetahuinya. Guru Tang mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu, dan Guru Tang menoleh ke arah Wukong. Guru Tang menanyakan kepada Wukong yang sedang berdiam diri, ada apakah dengan Wukong? Kita pun akan dialihkan lagi ke pertarungan Raja Rahu.
Di sini roh darah bumi mengeluarkan kekuatannya dan menjadikan kekuatannya itu bagaikan cambuk. Roh darah bumi pun menantang Raja Rahu untuk baku hantam lagi. Tantangan itu membuat Rahu bersemangat untuk bertarung. Bahkan meskipun hanya tersisa setengah pedang iblisnya, dirinya bisa memotong musuh hingga berkeping-keping. Benarkah? Sahut roh darah bumi. Roh darah bumi juga mengatakan bahwa dirinya akan menunjukkan kemampuan yang sebenarnya kepada Rahu. Roh darah bumi langsung melompat dan mengarahkan cambuknya itu ke arah Rahu. Sedangkan Rahu di sini sudah bersiap untuk menerima serangan dari roh darah bumi. Rahu memutar pedangnya lagi seperti gelombang sebelumnya. Gelombang itu akan menahan serangan dari roh darah bumi. Roh darah bumi pun terus meningkatkan kekuatannya itu hingga membuat Rahu pun terseret mundur. Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa situasinya sudah sangat buruk. Jenderal Surga Barat mengatakan apakah para dewa akan ikut campur dalam pertarungan Rahu dan roh darah bumi? Jenderal Surga Timur mengatakan agar menunggu terlebih dahulu. Balik lagi ke pertempuran, serangan dari roh darah bumi berhasil membuat Rahu melepaskan pedang iblisnya. Kini roh darah bumi pun mulai menyerang Rahu yang kini sudah tidak menggunakan senjata. Roh darah bumi langsung melemparkan cambuknya itu dan berhasil mengikat tangan Rahu. Roh darah bumi pun sepertinya sudah terlihat senang. Roh darah bumi hendak memasukkan Rahu ke dalam ruang gelap yang tiada akhir. Rahu benar-benar sudah berada di ambang kekalahan. Sin pun berpindah ke Wukong. Wukong seperti orang yang sedang menemukan sesuatu yang hilang. Wukong menanyakan kepada gurunya apakah gurunya memanggil namanya. Guru Tang menanyakan kepada Wukong apa yang sedang Wukong lakukan di samping jantung bumi itu. Wukong mengatakan kepada gurunya bahwa akan ada hal besar yang tidak baik akan terjadi karena dirinya akan melawan roh darah bumi. Wukong menginginkan gurunya melakukan sesuatu untuk dirinya. Guru Tang pun menanyakan kepada Wukong apa yang harus dilakukan untuk membantu Wukong. Wukong meminta kepada gurunya agar Guru Tang menggunakan kekuatan pengusir setan untuk menghapus semua kenangan masa lalu dan masa kininya. Dan alur manhwa Sisinggi season 7 chapter 89 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian? Seru banget gak sih? Ada yang tahu nggak kira-kira untuk apa ya Wukong meminta hal itu pada gurunya? Dan kira-kira apa kabar ya sama Raja Rahu? Apakah roh darah bumi akan berhasil melemparkan Rahu ke dalam ruang gelap tak terbatasnya itu? Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita Sisinggi Journey to the West chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Mimin di sini pamit.